Kita lanjutkan kembali dialognya. Kita sudah di segmen terakhir untuk dialog. Mungkin masih ada kesempatan juga untuk Pak Kutubi memberikan tanggapan tadi terhadap 2 penelpon terakhir ini. Iya, kekhawatiran banyak pihak dengan direksi baru memang cukup beralasan ya, tetapi kita tetap harus optimis lah katakan gitu. Saya sudah katakan tadi, dulu pun ada Direktur Utama Pertamina yang sama sekali tidak ada latar belakangnya, Pak Pitaryono. Iya. Berhasil. Nah, tergantung Pak Dwi ini bisa cepat belajar apa enggak. Ya. Lalu kebijakan-kebijakan yang kita khawatirkan akan dibawa serta masuk ke Pertamina dengan orientasi divestasi dan seterusnya. Semoga beliau mendengar dialog kita ini untuk tidak melakukan ya copy paste privatisasi ataupun apapun namanya yang akan menjual ya saham ataupun aset Pertamina ke depan. Itu jangan menjadi program lah. Yang harus ditekankan adalah bagaimana sesegera mungkin kita mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Sebab di Indonesia ini yang bisa membangun dan mengoperasikan kilang BBM sekarang ini ya Pertamina. Kalau Pertamina sendiri selama ini enggan membangun kilang BBM, harus dirubah mindset itu menjadi Pertamina yang harus membangun. Itu menjadi poin pertamanya, poin utamanya. Yang pertama sekali ya bagaimana kilang TPPU Tuban itu untuk bisa diambil alih negara CQ Pertamina agar segera kapasitas kilang BBM kita bertambah dengan cepat seperti itu. Lalu mempersiapkan sekali lagi organisasi maupun SDM Pertamina untuk Pertamina itu menjadi siap 5 kali Petronas. Kalau sekarang yang 500 perusahaan besar dunia Pertamina di 100 berapa itu? 123. 123, Petronas jauh di atasnya, kita balik. Pertamina yang di atas itu caranya adalah cabut segera undang-undang migas ini, kembalikan tata kelola kepada perusahaan negara yang dibentuk undang-undang. Dan nanti Pertamina harus dibentuk dengan undang-undang. Kalau dia dibentuk dengan akte notaris sesuai dengan undang-undang migas, bisa dijual. Pemerintah yang menjual itu tidak salah ya. Kalau masih dengan undang-undang migas ini. Nah, sebelum itu terjadi ya mudah-mudahan undang-undang migas yang baru perbaikan segera kita kebut di Komisi 7 sehingga nggak ada lobang, nggak ada dasar dari pemerintahan siapapun untuk menjual Pertamina. Ya mudah-mudahan bisa itu terjadi sehingga sekali lagi bahwa negeri ini ya sebenarnya kaya potensi sumber daya migas kita kalau dikelola secara benar menurut pasal 33 harus perusahaan negara. Nah ini yang bisa mempercepat kemakmuran bangsa ini, tapi dengan syarat tentunya nanti direksi siapapun yang duduk di situ harus berkeinginan untuk kepentingan masyarakat, kemudian rakyat, bukan kepentingan sempit orang per orang ataupun kelompok, menjadikan Pertamina sebagai sumber rent seeker masuk ke situ ya. Perpanjangan gurita-gurita migas gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kita mudah-mudahan lah kita husnuzon billah, kita optimis lah kepada direksi yang baru sambil kita kritisi tentunya. Kita harapkan beliau-beliau mendengar apa kritikan dari teman-teman kita ini, itu kritik membangun, tidak boleh dianggap remeh itu. Jangan sampai betul-betul terjadi bahwa Pertamina dijual lambat ataupun cepat ya. Sehingga orang berkata, ya sama aja dong jadinya ya. Jangan mengulangi apa yang dia bilang gitu sebelumnya. Pertamina punya utang banyak, obligasinya banyak, duit ada lalu dipakai akuisisi, beli saham dari lapangan-lapangan di luar negeri yang sampai sekarang nggak ada hasilnya. Itu pelajaran pahit, itu jangan diulang dong sama direksi yang sekarang ya. Kalau dari saja tidak mungkin jatuh di lubang yang sama begitu ya. Betul. Oke, silakan Pak Salamuddin. Ya kan semua orang tahu salah satu hambatan daripada ekspansi BUMN kita di dalam ya. Iya. Ekspansi di dalam, kita nggak bicara ekspansi di luar. Itu adalah karena mereka kelangkaan modal. Nah, tetapi sayangnya selama 8 tahun terakhir ini kelangkaan modal itu diatasi dengan utang, dengan utang luar negeri. Utang dalam negeri juga ada utang luar negeri, tapi lebih besar utang luar negeri. Ada yang ngambil di pasar komersial. Itu terjadi pada Pertamina, itu terjadi pada PLN, dan terjadi pada Garuda Indonesia. Kemudian utang-utang yang besar itu terjadi juga pada perusahaan kereta api. Ini juga kita harus hati-hati semua. Jangan sampai kita membiarkan perusahaan kita tidak dijual melalui penjualan langsung, tetapi perusahaan-perusahaan BUMN ini rame-rame mengambil utang luar negeri. Karena ini juga menyangkut Kementerian BUMN dan Kementerian Ekonomi yang mengarahkan perusahaan-perusahaan ini mengambil utang luar negeri dengan alasan untuk mencari penerimaan devisa luar negeri dari utang. Ini kan bahaya. Nah, gejala semacam itu terjadi, kita lihat pada hampir sebagian besar BUMN kita, termasuk yang rencana mengambil utang yang sangat agresif mewacanakan itu adalah
PT Semen Indonesia. Kita nggak curiga, kita juga nggak berprasangka buruk, apalagi mendahului Tuhan. Kita hanya mengingatkan bahwa salah satu sumber yang akan menjadi masalah terbesar di BUMN-BUMN kita ke depan, baik itu perbankan, baik itu energi, kemudian perhubungan, itu adalah masalah utang luar negeri mereka. Pelindo ambil utang luar negeri, Pertamina ambil utang luar negeri yang besar sekali. Dan kita lihat bahwa 2014 1,4 miliar US dollar Pertamina rencana ambil global bond lagi. Dan seperti Pak Kurtubi tadi bilang, mana hasil mereka berhutang menumpuk utang cukup besar. Dan ingat bahwa predikat masuk 500 Fortune itu karena utang mereka besar. Karena utang dianggap investasi. Jadi dalam skema internasional perusahaan itu dinilai, oh kamu masih layak berutang sekian, kamu masih layak berutang sekian, maka dibikinlah ranking. Ya kan, Moody's keluarkan ranking dan lain-lain. Kemudian masuk 500 Fortune kayak begitu. Tapi kita tahu bahwa mereka masuk dalam kriteria-kriteria semacam itu karena utang luar negerinya besar. Dan dua perusahaan kita masuk dua-duanya, PLN dan Pertamina. Dua-duanya utangnya besar. Jadi memang menurut saya kalau ketika Pak Dwi saya lihat masuk ke situ, analisis saya mengatakan ini dorongannya ke arah privatisasi. Mudah-mudahan tidak terjadi karena beliau ahli sekali. Ahli sekali dalam memprivatisasi PT Semen Indonesia. Dan kita tahu Semen Indonesia itu 49% adalah saham swasta dan sebagian besar swasta asing. Swasta asing. Oke, silakan terakhir. Iya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari pertanyaan. Kami pekerja Pertamina dalam wadah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, pada saat diangkat 6 rezim direktur utama ya, pada saat yang pertama Arifi Nawawi, yang kedua itu diganti dengan Pak Widya Purnama, Pak Ari Sumarno, terus diganti dengan Ibu Karen, 2 kali rezim ya, dan 1,5 ya, hampir 2, yang terakhir dengan Pak Dwi. Bahwa sama, pada saat kami kritisi itu, pada saat itu banyak sekali suara-suara seperti yang Bapak yang dari Rembang tadi, bahwa tolonglah berpikir positif, janganlah seperti Tuhan dan sebagainya. Tapi pada saat mereka direktur itu tuh menunjukkan prestasi kinerja yang buruk dan sehingga diganti, tidak ada orang-orang itu nongol lagi menyatakan bahwa minta maaf bahwa itu ternyata mereka salah. Jadi yang kami tawarkan, yang kami sampaikan sebagai pekerja di dalam, kami pekerja, ini bukan di luar perusahaan, bahwa tolong, bahwa kita tidak ingin Pertamina ini menjadi kelinci percobaan untuk jadi coba-coba ya. Apalagi seperti kalau kita melihat apa yang disampaikan kalimat dari Pak Laksamana Soekardi dulu ya, bahwa siapapun yang memimpin Pertamina termasuk monyet itu untung. Ini hal yang nggak tepat ya, disarankan dalam era sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua ke internal, bahwa kita sampaikan kepada Pak Dwi bahwa Bapak harus segera menyampaikan, berbicara sama pekerja Pertamina, ya, Presiden FSPPP dan pengurus, bahwa sampaikan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama tadi menyangkut divestasi dan proses unbundling. Ini gimana pemikiran beliau kepada kita. Jadi itu yang kita sampaikan. Yang kedua adalah menyangkut bahwa penggunaan konsultan asing yang tidak relevan sebaiknya dihentikan karena konflik of interest. Salah satu direktur yang ada sekarang itu adalah pentolan dari McKinsey juga. Yang ketiga adalah menyangkut, ayo Pertamina adalah tempat kita sama-sama bekerja. Ayo kita berkolaborasi untuk bekerja, bukan untuk pencitraan. Maksud pencitraan itu begini, janganlah kita sama-sama membuat Pertamina itu besar, terkenal. Bukan gara-gara Pertamina kita terkenal. Itu menjadi 2 hal yang berbeda. Terima kasih. Baik, kita akan terus mengawal bagaimana nanti Pak Dwi dan semoga prospek migas bisa menyelesaikan gitu ya masalah-masalah yang selama ini menjadi keruwetan. Terima kasih Pak Faisal, Pak Kurtubi, Pak Salamuddin. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Weekend.